Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita belajar bersama kembali dengan Ibu Tuti Sumedani, SD Karakter 1, guru kelas 6. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Tema 3, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, fungsinya, bagian-bagiannya, dan contohnya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian melihat media ini, kalian bisa menggali dari teks eksplanasi ilmiah ini. Tentunya penjelasannya ya. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, secara ilmiah. Apa fungsi teks eksplanasi itu? Yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, sekarang bagian-bagian teks eksplanasi. Ada 3, pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua deretan penjelas, ketiga penutup. Nah, Ibu sekarang jelaskan satu-satu ya. Pernyataan umum atau pembukaan berisi informasi singkat tentang apa yang akan diceritakan atau diinformasikan. Deretan penjelas berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan, atau yang disebut dengan sistematik. Yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang contoh teks eksplanasi. Di sini ada Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap, gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini adalah paragraf pertama tentang topik masalah. Nah, kita sekarang membahas paragraf yang tadi ya, paragraf pertama. Apa topik masalahnya? Yaitu topiknya penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kita masuk ke paragraf kedua, yaitu deretan penjelas. Contohnya adalah Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 tahun. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Nah, sekarang masuk di pembahasan paragraf kedua. Siapa Thomas Alva Edison itu? Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, keduanya di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Dan yang ketiga, pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran yang terbitannya berjudul Weekly Herald. Paragraf ketiga, paragraf penjelas masih ya. Bagaimana Thomas Alva Edison menentukan lampu pijar? Nah, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu
selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk pengembangan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu beja listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Bayangkan ya, di usia masih muda dia sudah berkarya. Nah, sekarang yang keempat paragrafnya yaitu kesimpulan. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Udah selesai. Nah, ini tugasnya. Tugasnya baca teks terang yang membawa kemudahan. Ada di buku tematik halaman 44 dan 45. Kemudian kerjakan latihannya dan hasilnya kirim di dojo kelas. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.